Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dan dengan Allah Muhammad SAW kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Ya, berarti semangat masih. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang sebuah mata pelajaran yang mungkin untuk anak-anak Bapak terkesan masih baru, ya, karena sebelumnya belum pernah kita belajar tentang pelajaran ini. Nama mata pelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi pelajaran ini nanti akan berlaku secara nasional, ya. Setiap sekolah kita harus belajar mata pelajaran ini. Nah, nanti ini akan menjadi pelajaran yang wajib. Memang sekarang belum ada guru mata pelajaran ini, maka kemarin kebetulan ada pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas terkait masalah pelajaran coding ini. Jadi kebetulan sekolah kita, Bapak sebagai peserta yang mengikuti pelatihan ini. Jadi oleh sebab itu hari ini sama-sama kita melihat apa sebenarnya pelajaran coding dan KA ini. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Baik. Namun demikian, untuk mengawali kegiatan kita, mudah-mudahan dapat berjalan lancar, maka ada baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Silakan dilihat, dibaca. Jadi sebagaimana telah ada di tangannya Bapak semuanya, bahwasanya hari ini kita belajar tentang materi berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, jadi dua pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi apa tujuan kita belajar materi ini? Ya, mungkin bisa dilihat juga. Yang pertama, kita diharapkan bisa memahami 4 konsep, ya, 4 konsep berpikir komputasional ini. Nah, apa saja konsepnya? Yang pertama, decomposition. Nah, bahasa Inggris, ya. Ada yang tahu apa decomposition? Benar Inggris? Lupa. Baik. Jadi decomposition ini dia artinya dekomposisi. Ya. Kalau komposisi tahu? Kalau buat
Timpahan Aceh apa aja komposisinya? Apa namanya? Mau buat timpahan. Komposisi kan dia bahan-bahannya, misalnya tepung, ya kan? Kalau itu kan lepek. Timpang kan? Masak, apa? Ya, tepung, apa lagi? Gula, terus parut kelapa, daun pisang yang buat dari gula. Ya, itu namanya komposisi, ya. Tapi di sini dikomposisi. Dikomposisi di sini artinya kita memecahkan sesuatu hal yang dalam bentuk besar, kita pecahkan dalam bentuk kecil-kecil. Nah, contohnya ya seperti itu tadi, membuat timpang atau kue khas Aceh. Jadi kira-kira nih di kelas ini tahu semua tidak cara membuat timpang? Yang betul. Tahu. Kalau yang cowok? Cowok ambil lepek. Ini baju lepek tau? Jadi maksudnya gini, ketika kita sampaikan membuat kue timpang, dan kita terpikir gimana cara buatnya, kan itu dia. Jadi dengan pembelajaran coding ini, ya, makanya kita dituntut artinya berpikir komputasional. Berpikir komputasional sini artinya kita cara berpikir kita untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara yang lebih terstruktur. Masalahnya seperti timpang tadi misalnya, yang kue khas Aceh tadi. Jadi kita harus bisa berpikir kira-kira bagaimana langkah-langkahnya sehingga terbentuk sebuah kue khas Aceh yang namanya timpang. Di kelas 8A, siapa tadi pagi yang membuat mie instan atau teh? Ya, berarti makan mie dari sebelum sekolah. Oh, buat teh. Teh juga. Ya. Sekarang coba sebutkan apa saja yang diperlukan untuk buat teh itu. Siapkan air. Air, terus panaskan. Masukkan teh. Ya. Masukkan teh, tambahkan gula. Baik. Nah, itu tadi merupakan dekomposisi cara membuat teh. Nah, kadang-kadang ini kita tahunya minum saja, cara buatnya tidak tahu atau tidak paham. Itu artinya berpikir komputasional. Apalagi komponennya? Yang terakhir adalah algoritma. Nah, jadi algoritma ini dia artinya kita dapat menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, berarti kita stop sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke literasi digital. Jadi ada 4 komponen utama cara berpikir komputasi. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Nah, belum. Kalau ada tanyakan saja. Tidak usah. Kalau tidak ada, kamu mesti tugas nih. Ada pertanyaan? Tidak. Kita coba membuat tugas di LKPD. Kalau tadi kita bahas masalah apa? Membuat teh, buat timpang, apalagi ada juga buat mie. Ya, boleh buka roti bakar. Belum makan kami. Bukan buka roti bakar. Ya. Oh,
Coba tadi di materi kan kita mengerjakan masalah membuat teh, kan itu. Kita buat teh, siapkan air, panaskan, masukkan teh, tambahkan gula. Sekarang kita dalam membuat roti bakar. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Pertama, tuliskan langkah-langkah membuat roti bakar. Bisa kira-kira, kalau tidak aku kita ganti yang lain, boleh juga. Langkah-langkah buat apa misalnya? Terserah anak-anak semuanya. Oh, kami juga kalau roti bakar mungkin agak jarang melihat. Kebetulan kita di sini juga jarang menjual roti bakar. Atau kita buat yang lain, boleh juga apa coba? Kelompok ini mau buat apa? Ya, kita ambil dulu masing-masing, boleh juga. Buat lemah apa? Yang kuih kacang boleh juga? Boleh? Boleh? Kita kelompok ini buat lemah. Oke, baik. Nah, karena kita orang Aceh, apalagi dikhawatirkan banyak kuih Aceh. Apa? Buat juga kalah? Boleh. Karena ini kalau roti bakar mungkin kurang apa? Kurang paham ya. Nah, boleh. Ini buat apa? Buat kalah atau buat apa? Lepek. Dari contoh tadi. Yang lain boleh. Buat kalah. Borondong bahasa siapa? Ande-ande. Sudah, pokoknya nanti dalam membuat itu kita harus bisa menyusun langkah-langkahnya dengan teratur dan sistematis. Coba sepakat dan buat apa terserah. Ya. Ya, kelompok ini gimana? Memang tadi yang punya bapak kan tentang roti bakar. Jadi bapak maklum juga kita di sini mungkin jarang ya kan? Jarang roti bakar. Boleh buat yang lain Pak. Buat mie. Boleh? Tapi cara membuatnya nanti berpedoman pada materi yang tadi. Artinya ada keterkaitannya dengan cara kita berpikir pembentukan ini, yang 4 komponen ini. Ini kan ada contoh kan? Yang pertama, panaskan air, kemudian masukkan bumbu. Ini es pedas atau gimana? Ini kalau kan tambahkan cabai. Mungkin si Iskandar dia bisa makan pedas, dia tak tahu cabai, hilang kain itu hilang. Sekarang ada siap kan? Udah. Mana ada siap? Ini simpel saja ya. Saya kalau buat lemang tadi berasnya dicuci sampai bersih, kemudian direndam dengan air. Pakai apa ya kalau untuk buat lemang? Pakai santan. Jadi berasnya direndam santan kan, terus dimasukkan ke bambu, baru dipanggang pakai api. Ini itu dia maksudnya. Karena dengan apa? Dengan kita membuat langkah-langkah yang lebih rinci, jadi nanti siapa saja bisa praktekkan buat lemang gitu.
Itu namanya berpikir komputasional. Sudah betul, cuma kan itu masih apa? Masih panjang langkah-langkahnya. Artinya kan pembahasan kita tadi, kita membuat terstruktur tapi jelas. Ambil langkah-langkah yang penting. Itu ada betul Pak Dirjen. Berada dicuci, direndam sampai agak apa? Agak empuk kan? Nah, itu apa ini? Direndam dengan santan. Ini buat lemang ini. Kenapa? Buat loyangnya. Loyang pakai tempurung ya. Kalau kita lihat sekilas kan, apa kan simpel ini masalahnya kan. Tapi ini penting. Kenapa penting? Karena dalam hal kita membuat sesuatu, apabila langkah-langkahnya kurang jelas, maka yang akan kita buat nanti kemungkinan hasilnya tidak memuaskan. Itu kita buat mie. Buat mie misalnya kelebihan bumbu, benar tak? Asin kan? Nah, makanya dia harus terstruktur. Ya, ini kemudian panaskan air, masukkan bumbu, tambahkan telur. Betul nih. Ini langsung makan di dapur gimana? Harus tempat dulu ya. Kalau tak langsung makan di dapur ya. Ya. Siap? Ya. Udah terserah, nanti kita ambil ya. Saya buat. Kalau pakai apa? Put bisa. Yang buat lemang, kita ada 3 macam nih. Kelompok ini buat kue kekara. Kelompok itu kelompok lemang. Ini kelompok mie. Pokoknya siapkan satu orang yang akan tampil. Abang ini misalnya. Berarti kelompok ini apa ini? Buat lemang, baik. Kelompok ini mie. Di sini ini saja. Kita kasih nama kelompok sesuai dengan tugas yang dibuat. Boleh? Boleh. Kelompok kekara, kelompok lemang, kelompok mie. Kelompok mie sudah. Sekarang ini. Jadi dari hasil diskusi anak-anak terhadap cara membuat makanan atau kue itu tadi, sekarang Bapak minta supaya dipresentasikan, boleh dibaca supaya teman-teman lain bisa mendengarkannya. Kelompok mana dulu nih? Bapak ada depan ya. Kita mulai kelompok sekarang. Silakan kelompok sekarang. Siapa yang mau ini? Caranya
sampaikan ini hasil kerja kelompok kami. Kebetulan kami ambil ambil apa? Yang lain dengar ibu ya. Silakan kelompok karang. Kami dari kelompok karang mau mempresentasikan Ya. cara pembuatan karang. Kue tradisional Aceh yaitu kue gegara. Ayo kita dengar sama-sama. Gimana caranya? Beras dan cuci bersih, lalu dijemur dan digiling. Beras yang sudah digiling, lalu dijemur lagi dan diambil untuk diaduk. Dan masukkan air hangat dan air dingin demi sedikit. Masukkan air gula dan minyak makan sedikit. Dan masukkan loyang dan panaskan. Sudah selesai? Beri tepuk tangan untuk kelompok karang. Ini gimana nih? Kita tanggapi dulu atau kita tampil semua dulu? Ya? Kita tampil dulu semua. Baik, kita pindah ke kelompok lemah dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lemah mempresentasikan membuat lemang. Ya, cara membuat lemang atau kue tradisional Aceh. Lemang betul ya? Merendamkan beras, habis itu dimasukkan daun pisang ke dalam bambu. Setelah itu dimasukkan beras dan santan. Setelah itu dipanggang menggunakan api kecil sampai matang. Ya, berarti membuat lemang pertama setelah beras dibersihkan, direndam dengan santan, dimasukkan ke dalam bulu atau bambu, lalu dipanggang sampai matang. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok lemang. Sahabatnya kelompok ini. Silakan. Kasih semangat. Kelompok Mi mantap. Nah, ini gini. Coba kita tanggapi sedikit. Dalam cara kita berpikir komputasional ini, jadi walaupun membuat karang ada prosesnya, untuk membuat tepung apa tadi? Direndam beras, digiling tepungnya, dijemur dan sebagainya kan itu kan. Jadi itu memang betul karena jalannya tepung caranya untuk kita membuat suatu kue yang namanya gegara. Tapi kita bisa lebih mempersingkat. Karena kenapa? Umumnya kalau tepung itu kan sudah disediakan di toko-toko mungkin bisa. Dan kalau orang kita mungkin lebih suka untuk membuat sendiri. Tapi maksud Bapak di sini agar lebih rinci, kita langsung ke cara membuatnya saja. Itu maksudnya. Nanti cara membuat karang gimana? Pertama tepungnya diaduk. Ya, terus. Masukkan air gula dan masukkan sedikit lagi. Masukkan loyang dan Berarti setelah diaduk, masukkan loyang, langsung digoreng menggunakan apa? Bukan api, bukan minyak. Minyak. Baik, ini seperti itu dia. Artinya langkah-langkahnya kita buat lebih detail. Oke, sekarang ke lemang. Tadi bagaimana caranya? Buat lemang.
Ya, kemudian saya kali cuci, direndam menggunakan apa? Santan. Ya. 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 Jadi dia ada langkah-langkah mulai dari kita mencuci berasnya, kemudian direndam menggunakan santan, dimasukkan ke dalam bulu atau bambu yang telah diberikan alas dari daun pisang, kemudian baru dipanggang menggunakan api. Nah, itulah cara kita membuat kue lemang tadi. Jadi seperti itu dia. Yang namanya langkah-langkah kita cara berpikir dalam melakukan sesuatu supaya mudah kita lakukan, maka hendaknya kita bisa mengkomposisikan hal tersebut menjadi bentuk-bentuk kecil. Dan begitu juga dengan masalah membuat mie tadi. Ya. Tadi orang kelompok mie ada bilang dia kita beli mie dulu begitu kan? Sudah beli apa tadi? Sudah beli mie? Ya, panaskan air. Kemudian apa lagi? Tambah telur. Oke. Aduk sampai matang. Tuangkan ke tempat atau piring. Mie siap dimakan. Jadi kan kalau kita cerita, memang betul kita harus beli dulu mie kan. Kalau nggak dibeli, nggak mungkin kita masak. Tapi kalau cara kita berpikir lebih sistematis, kita tidak perlu sebutkan lagi itu harus beli. Karena kita langsung fokus ke cara membuat mie-nya. Nah, jadi seperti itu. Itulah namanya cara berpikir komputasional. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan mencari pola kesamaan di antara 3 judul tadi. Ya, 3 judul tadi. Kira-kira ada yang sama tidak? Buat lemang sama buat karang apa yang sama? Ya, sama-sama dari beras. Cuma beda ya. Kalau untuk karang digiling dijadikan tepung. Kalau lemang langsung berasnya ya yang dimasakkan. Itu namanya pola kesamaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi itulah tadi sekilas tentang cara kita berpikir secara sistematis dalam melakukan sesuatu hal dari bentuk yang umum menjadi bentuk yang lebih rinci sehingga kita mudah dalam melakukannya. Baik, kita lanjut sedikit lagi karena kita ada materi satu lagi, literasi digital. Literasi digital. Masih semangat? Betul. Kalau tidak semangat, biar kita bangun dulu teman-teman. Kita buat semangat. Boleh? Boleh. Yuk bangun yuk. Bangun semua. Langsung keluar dari tempat itu. Yang laki-laki boleh di sini. Kita berbaris saja, berbaris. Yang ini boleh di sini. Kelompokku boleh gabung. 3 langkah ke kanan jalan. 3 langkah ke samping kanan. Nah, sudah. Ya. Biar nggak lama-lama. Jadi gini, kau perhatikan.
ada dua aba-aba yang nanti akan Bapak sampaikan. Yang pertama ada sebenarnya. Berarti sebenarnya kita lakukan sesuai instruksi. Bapak berikan contoh, misal Bapak bilang sebenarnya, nanti ikut juga sebenarnya, gitu ya. Kanan, kita cari ke kanan. Ya, kiri, ya kiri. Depan, kita ke depan. Belakang, kita ke belakang. Itu kalau sebenarnya. Nanti kedua ada sebaliknya. Nah, ketika Bapak bilang sebaliknya, kita ikut juga sebaliknya. Depan, belakang itu jawabnya. Belakang, depan, kiri, kanan. Nah, gitu ya. Bisa? Sekarang kita coba. Siap ya? Agak keras sedikit. Bapak harap yang sedang kuat nanti kena kursi. Tolong dengan bercanda ya. Walaupun kita buat permainan, ya walaupun ini permainan, tapi upayakan jangan sampai membahayakan ke rumah. Oke, masih paham rumusnya? Masih. Sekarang sebenarnya. Kanan. Itu aja nggak salah. Kalau sebenarnya, sebaliknya kita ulang. Ya, kita ulang lagi. Kalau sebenarnya, ya sebenarnya. Ya. Sebenarnya. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Sekarang sebaliknya. Belakang. Belakang. Kiri. Kanan. Jadi sedikit lagi tentang literasi digital. Pernah dengar digital? Pernah. Apa nih? Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia maya seperti internet dan lain sebagainya, itu namanya media digital. Nah, hari ini kita sedikit melihat tentang literasi digital. Coba Mela, apa literasi digital? Ya, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara aman, cerdas, efektif, dan etis. ya. Jadi literasi digital merupakan kemampuan kita dalam menggunakan media digital. Jadi maksudnya di sini, dalam kita menggunakan media digital, kita harus lebih cerdas. Artinya gini, jangan menggunakan seenaknya. Karena kenapa? Media digital ini, kalau kita menggunakannya ke arah yang negatif, dia lebih cepat ke hal-hal negatif. Apalagi berita. Kadang-kadang berita itu belum tentu benar. Misalnya ada berita di Facebook, jadi kita tidak boleh langsung meneruskan berita itu kepada orang lain. Karena apabila nanti kita ternyata salah dalam menyampaikan berita tersebut, kita bisa dikenakan undang-undang ITE. Nah, itu dia. Maka oleh sebab itu, kita dalam menggunakan
media digital ini harus belajar dulu. Ini juga termasuk bagian daripada pembelajaran ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin berhubung waktu pun sudah sedikit lagi. Kita lihat sama-sama di ada apa juga ada materinya. Yang pertama kita perlu memperhatikan yang namanya akses. Ya, akses. Apa maksudnya? Ya, kita mampu tidak menggunakan perangkat digital ini. Oleh sebab itu, kita harus belajar. Kemudian, setelah mengakses, kita perlu analisis. Apa analisis? Menilai kebenaran informasi dari hoax. Ya, menilai kebenaran informasi hindari hoax. Nah, jadi itulah yang Pak sampaikan tadi. Ketika kita menerima informasi sesuatu di media digital, kita harus pandai-pandai menilai apakah informasi itu benar atau hanya buatan orang ataupun informasi palsu. Nah, jadi kita perlu itu. Nah, itu namanya kita harus menganalisis atau analisa. Kemudian dalam media digital kita juga perlu berkreasi. Nah, ini yang banyak. Tapi kadang-kadang kita salah dalam berkreasi ini. Arti berkreasi membuat konten yang positif, konten digital. Jadi kita buat konten yang baik. Nah, misalnya kita buat konten tentang seperti tadi membuat sesuatu kue, itu termasuk konten. Jangan pula nanti kontennya tidak baik. Kemudian juga dalam melaksanakan atau menggunakan digital, kita juga perlu etika. Apa etika, Pak? Menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Artinya jangan menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi untuk menipu ataupun merugikan orang lain. Itulah namanya literasi digital. Nah, mungkin untuk hari ini berhubung waktu kita tinggal sedikit lagi, itulah tadi beberapa hal yang perlu kita pelajari, kita belajar bersama. Karena kenapa? Ini penting, ya. Apalagi ini merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap pelajar, ya. Dan mungkin pelajaran ini nanti akan berlaku bagi setiap sekolah. Jadi walaupun nanti kadang bukan bapak lagi gurunya yang jelas, maka pelajaran ini akan ada di sekolah kita. Jadi nanti lebih jauh mungkin kita bisa belajar bersama tentang bagaimana kita menggunakan media digital ke hal-hal yang baik, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, maka yang pertama tadi apa? Cara kita berpikir komputasi jurnal, ya. Artinya kita harus bisa berpikir secara sistematis. Apabila ada hal-hal yang besar, kita harus bisa memecahkan dalam bentuk kecil sehingga mudah dalam kita mempelajarinya. Ya. Kemudian juga kita perlu memahami bahwasanya segala sesuatu langkah yang kita laksanakan dalam bentuk lain, dia ada kaitannya dengan
hal yang lain juga. Ya, seperti contoh tadi membuat lemang sama buat kue kekar. Jadi ada sesuatu yang sama, meskipun membuat hal yang berbeda. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Kemudian terakhir, dalam literasi digital kita harus memahami, ya, ada 4 komponen penting. Akses, artinya kita bisa melaksanakan ataupun bisa mengoperasikan media digital. Kemudian analisis, dalam memainkan media digital kita perlu menganalisis, jangan sampai kita tertipu oleh media digital. Apalagi sekarang ini masalah coding ini nanti akan diajarkan, misalnya wajah Pak J misalnya, tapi bisa yang bicara suara orang lain. Nah itu. Kemudian misalnya kita ingin menggambar seseorang, walaupun kita tidak melihat wajahnya, ketika kita menggunakan digital itu, apalagi dengan IA ini tadi, jadi bisa. Nah, makanya kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya kita harus menganalisa. Apalagi kita salah menyebarkan berita, ini yang patah. Ya, jadi sebelum menyebarkan berita, kita perlu melihat dulu. Nah, kemudian kreasi. Jadi melalui media digital kita boleh berekspresi sebagus mungkin, tapi kita perlu menjaga etika kita dalam menggunakan media digital. Mungkin untuk hari ini itu saja. Apabila ada kekurangan dari Bapak mohon berbanyak maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah, sementara yang tidak benar adalah dari kebodohan Bapak sendiri. Jadi untuk hari ini para rasa sudah cukup, waktu pun sudah habis. Selamat beristirahat kepada Bapak semuanya. Seperti biasa, jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, jadi orang yang baik, rajin belajar. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud hendaknya. Jadi untuk menutupi pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kita pelajari akan menjadi ilmu sekaligus pahala bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Silakan Bapak kelas. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.